Halo semua, kembali lagi bersama saya Rifika Sari. Saya di sini akan membahas tentang jasa-jasa perbankan. Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu. Yang kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, bank berarti meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang. Orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman. Jasa-jasa bank merupakan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu bank untuk memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, maka akan semakin baik, dengan demikian akan menarik nasabah. Hal tersebut karena nasabah merasa nyaman melakukan kegiatan keuangan dari satu bank saja. Bank melaksanakan jasa ini tidak hanya untuk menarik perhatian nasabah semata-mata, namun juga untuk mencari keuntungan yang disebut dengan fee base. Keuntungan yang diperoleh oleh jasa bank adalah yang pertama, biaya administrasi. Biaya ini dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi khusus. Biasanya dikenakan untuk pengelolaan fasilitas tertentu. Yang kedua, biaya kirim. Diperoleh dari jasa pengiriman uang atau yang biasa disebut dengan transfer, baik transfer dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga, biaya tagih. Jasa yang dikenakan untuk menagihkan dokumen-dokumen milik nasabahnya seperti jasa keriling dan jasa inkaso. Biaya tagih ini dilakukan baik untuk tagihan dokumen dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat, biaya provisi dan komisi. Biaya ini dibebankan kepada jasa kredit dan jasa transfer, serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan. Yang kelima adalah biaya sewa. Biaya ini dibebankan kepada nasabah yang menggunakan fasilitas safe deposit box, dan besarnya sewa tergantung dari besarnya safe deposit box yang dipakai. Selanjutnya ada inkaso. Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah, baik perusahaan maupun perorangan, untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga, baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen, yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan atau pembayar yang tertarik berada di tempat lain, dalam atau luar negeri menyetujui pembayarannya. Dalam lain arti, inkaso merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Warkat inkaso. Yang pertama, warkat inkaso tanpa lampiran, yaitu warkat-warkat yang tidak dilampirkan dengan dokumen-dokumen apapun seperti cek, balit giro, wesel, dan surat berharga. Warkat inkaso dengan lampiran, yaitu warkat-warkat inkaso yang dilampirkan dengan dokumen-dokumen lainnya seperti kwitansi, faktur, polis asuransi, dan dokumen-dokumen penting. Jenis inkaso. Yang pertama, inkaso keluar, merupakan jenis kegiatan menagih suatu warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah bank lain.
Di sini bank menerima amanat dari nasabahnya sendiri untuk menagih warkat tersebut kepada seseorang nasabah bank lain di kota lain. Yang kedua adalah inkaso masuk. Merupakan kegiatan masuk atas warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah sendiri. Dalam kegiatan inkaso masuk, bank hanya memeriksa kecakupan dari nasabahnya yang telah menerbitkan warkat kepada pihak ketiga. Lalu ada krilling. Krilling adalah jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara paling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikrillingkan di lembaga krilling. Lembaga ini dibentuk oleh koordinir oleh Bank Indonesia setiap hari kerja, dan peserta krilling merupakan bank yang sudah mendapat izin dari Bank Indonesia. Tujuan dilaksanakannya krilling oleh Bank Indonesia yaitu yang pertama untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Yang kedua, agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilakukan lebih mudah, aman, dan efisien. Yang ketiga, salah satu pelayanan bank kepada nasabah. Lalu ada safe deposit box, yaitu kotak pengaman atau simpanan adalah salah satu sistem pelayanan bank kepada masyarakat dalam bentuk menyewakan suatu box dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang berharga dengan jangka waktu tertentu, dan nasabah menyimpan sendiri kunci box pengaman tersebut. Kotak pengaman simpanan adalah kotak dalam bentuk tertutup, dalam arti pejabat tidak boleh memeriksa atau menyaksikan wujud atau bentuk barang yang disimpan. Barang-barang yang diizinkan untuk disimpan adalah seperti mata uang, barang berharga, logam mulia, kertas berharga, sertifikat, dokumen-dokumen penting lainnya, dan barang-barang lain yang disetujui oleh bank secara tertulis. Lalu ada bank card. Bank card merupakan kartu plastik yang dikeluarkan bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat. Dalam sistem bank card terlihat ada 3 pihak yang terlibat dalam prosesnya. Yang pertama, bank secara penerbit dan pembayar. Yang kedua, pedagang atau merchant sebagai tempat belanja. Yang ketiga, pemegang kartu atau card holder sebagai yang berhak melakukan transaksi. Sekian penjelasan dan informasi dari saya. Terima kasih.